wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di akun Kang Guru. Pada kesempatan kali ini adalah pertemuan pertama kita dalam membahas materi dalam mata kuliah listrik dan listrik. Ya. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas kita akan menggali lebih dalam bagaimana karakteristik dari muatan listrik. Kita lihat secara mendalam apa saja yang ada di dalam muatan listrik. Nah, di dalam video ini, hanya beberapa menit yang akan saya tayangkan, tetapi penayangan video ini akan memberikan penjelasan lebih dalam tentang muatan listrik. Materi akan saya sampaikan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penting yang menjadi permasalahan selama saya mengajar mata kuliah listrik magnet. Ya. Berbicara tentang yang namanya muatan listrik, itu adalah kunci dari segala sesuatu yang ada di dalam bidang listrik. Pertanyaan pertama yang muncul adalah, sebenarnya bagaimana dapat diketahui adanya muatan listrik? Jadi di dalam kelistrikan itu, bagaimana seseorang itu bisa mengetahui adanya muatan listrik? Itu pertanyaan pertama. Jika kita baca dari berbagai sumber, baik itu buku fisika dasar maupun buku listrik dan magnet itu sendiri, ada jawaban sederhana yang disampaikan di dalam buku-buku tersebut. Di dalam berbagai sumber mengatakan bahwa banyak percobaan sederhana yang dapat menunjukkan keberadaan muatan listrik dan gaya listrik. Sebagai contoh, mengosokkan pengaris atau sisir pada rambut. Ini hal yang sering dilakukan dari zaman SD, SMP maupun sekarang masih kadang-kadang sering kita lakukan. Selanjutnya, hasil daripada mengosokkan pengaris atau sisir pada rambut selanjutnya didekatkan dengan potongan-potongan kertas. Efek yang terjadi adalah potongan kertas bisa menempel. Menempelnya potongan kertas pada sisir atau pengaris itu merupakan salah satu gejala yang menunjukkan adanya muatan listrik di dalam benda tersebut. Misalkan contoh lain, mengosokkan balon dengan kain, selanjutnya didekatkan pada dinding. Efek yang terjadi balon akan menempel di dinding hingga berjam-jam. Menempelnya balon pada dinding setelah digosokkan dengan kain seperti kain walls, ini menunjukkan bahwa adanya fenomena atau benda-benda tersebut bermuatan listrik. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, untuk mengetahui adanya muatan listrik kita sudah tahu. Hal ini sesuai dengan apa yang dialami oleh atau sejarah ditemukannya fenomena kelistrikan pada awalnya. Kalau kita lihat dari sejarah penemuan konsep kelistrikan, konsep listrik ditemukan, konsep listrik itu ditemukan secara tidak sengaja, atau fenomena kelistrikan itu ditemukan secara tidak sengaja oleh salah satu filsuf yang bernama Thales. Dia secara tidak sengaja mengosokkan sebuah batu ambar, yang mana apa itu batu ambar? Batu ambar adalah batu hasil daripada bekas kayu yang telah membatu. Digosokkan batu ambar dengan kain. Setelah digosokkan, dalam berbagai sumber mengatakan bahwa bulu-bulu unggas di sekitar dari Thales itu menempel pada batu ambar tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa jerami yang berada di dekat batu ambar tersebut menempel pada batu ambar tersebut. Sekarang kita tidak berbicara tentang batu ambar ataupun batu unggas, bulu unggas ataupun jerami. Yang kita berbicarakan adalah ada fenomena yang menunjukkan adanya gejala kelistrikan pada hal tersebut. Walaupun pada awalnya orang tidak mengerti bahwa itu adalah gejala kelistrikan. Oke,
itu fenomena, kita dapat mengetahui adanya muatan listrik. Tetapi bagaimana atau apa yang sebenarnya yang ada di dalam benda tersebut sehingga adanya gejala fenomena kelistrikan, itu yang perlu kita tahu lebih dalam. Nah, jadi apa yang terjadi sebenarnya dengan bahan tersebut? Nah, ini makanya muncul pertanyaan yang kedua. Apa yang terjadi sebenarnya dengan bahan tersebut? Mengosokkan benda seperti balon, pengaris, dan sisir pada kain atau rambut akan menjadikan benda tersebut bermuatan listrik. Konsep mengatakan bahwa terdapat 3 fenomena yang terjadi yang berhubungan dengan muatan ketika kita mengosokkan muatan tersebut. Jika jumlah muatan positif dan negatif dalam suatu benda adalah sama, maka benda tersebut dikatakan tidak bermuatan atau tidak bermuatan listrik. Yang kedua, jika suatu benda mengalami kekurangan muatan positif atau kelebihan muatan negatif, artinya apa? Kalau kekurangan muatan positif artinya kelebihan muatan negatif, maka benda tersebut dikatakan bermuatan atau bermuatan listrik. 3. Jika suatu benda mengalami kekurangan muatan negatif, artinya kelebihan muatan positif, maka benda tersebut dikatakan bermuatan atau bermuatan listrik. Di sini ada istilah bermuatan dan juga bermuatan listrik. Di dalam beberapa sumber itu mengatakan bahwa suatu benda yang bermuatan listrik itu diistilahkan sebagai suatu benda itu bermuatan. Apabila muatan tersebut mengalami kelebihan elektron, muatan negatif, maka dikatakan bermuatan negatif. Apabila dia mengalami kelebihan muatan positif, maka dia dikatakan bermuatan positif. Artinya suatu benda bermuatan listrik dikatakan bermuatan. Artinya apabila benda tersebut tidak mengalami atau tidak mengalami tidak adanya fenomena muatan listrik di dalam benda tersebut, dikatakan benda tersebut tidak bermuatan. Itu hanyalah istilah. Walaupun pada sesungguhnya suatu benda tidak bermuatan, itu artinya apa? Itu dikatakan bahwa benda tersebut mengalami jumlah muatan positif dan muatan negatifnya yang sama atau bersifat netral. Bagaimana fenomena-fenomena tersebut akan kita lihat pada video yang akan saya tayangkan nanti. Ya, bukan video ya, simulasi yang akan saya tayangkan. Jadi ini adalah syarat-syarat yang menjadi jawaban apa yang terjadi sebenarnya dengan bahan yang menyebabkan adanya fenomena kelistrikan. Ya, kita lihat konsepnya saja dulu, baru kita lihat bagaimana aplikasinya. Selanjutnya, dari serangkaian percobaan, baik itu menggunakan balon, baik itu menggunakan sisir, jadi ditemukanlah 2 jenis muatan. Jadi oleh Benjamin Franklin itu mengatakan muatan itu ada 2, ada muatan positif dan ada lagi muatan negatif. Sekali lagi saya katakan bahwa dalam beberapa sumber menyebutkan istilah benda bermuatan sebagai benda bermuatan listrik, sedangkan untuk fenomena di mana jumlah muatan positif dan negatif dalam suatu benda adalah sama, dikatakan tidak bermuatan. Maksudnya apa dalam fenomena ini? Nah, coba kita lihat di sini ada saya pet. Ini saya ada 3 buah benda di sini, yaitu sweater, ada balon, ada dinding. Ketika 3 buah benda ini kalian lihat, tidak ada gejala apapun yang timbul dari benda ini. Kalau seperti konsep dikatakan bahwa apabila kertas menempel, itu menunjukkan adanya menempel pada pengaris atau pada sisir, itu menunjukkan adanya fenomena kelistrikan. Atau balon menempel pada dinding, itu menunjukkan adanya fenomena kelistrikan. Di sini tidak ada fenomena apapun yang terjadi. Artinya apa? Tidak ada muatan listrik di sini. Kenapa dikatakan tidak bermuatan listrik? Itu dikatakan jumlah daripada muatan positif pada sweater dan muatan negatif sama. Jumlah
muatan positif dan negatif sama pada balon, jumlah muatan positif dan negatif sama pada dinding. Dalam beberapa istilah itu mengatakan bahwa apabila jumlah muatan positif dan jumlah negatif itu sama dalam suatu benda, benda tersebut dikatakan diberi istilah tidak bermuatan. Ya. Nah, kapan dikatakan suatu benda itu bermuatan? Dan kenapa kita mengosokkan suatu benda itu pada kain misalnya, itu bisa menyebabkan benda tersebut bermuatan listrik? Coba lihat fenomena ini. Ketika kita mengosokkan benda ini pada sweater misalnya, kita lihat terjadi perpindahan atau pergerakan daripada elektron yang berpindah dari sweater menuju balon. Ya, dari sweater menuju balon. Perpindahan ini menyebabkan sweater mengalami kekurangan daripada elektron, sedangkan balon ini mengalami kelebihan daripada elektron atau muatan positif negatif. Ketika balon ini saya lepaskan, maka dia nempel. Menempelnya balon pada sweater ini menunjukkan adanya muatan listrik pada balon dan juga pada sweater. Bagaimana kalau balon ini kita tempelkan pada dinding? Sedangkan dinding ini pada dasarnya adalah jumlah positif dan negatifnya adalah sama. Ketika kita tempelkan, ternyata balon ini nempel pada dinding. Mengapa hal ini terjadi? Apakah dinding ini bermuatan listrik juga? Sedangkan kalau kita hitung jumlah muatan positif dan negatifnya sama. Kalau pada balon, oke, jumlah negatifnya lebih banyak. Nah, sekarang gini, kita bisa menganalogikan seperti ini. Jika dinding ini kita bagi dua, seperti ini kita bagi dua. Ya. Sebelah kiri mengalami kekurangan daripada elektron, sebelah kanan mengalami kelebihan daripada elektron. Coba, ini dibagi dua. Akibat apa? Akibat adanya tolak menolak antara muatan negatif dengan muatan negatif pada balon. Yang sini mengalami kekurangan elektron, sini mengalami kelebihan elektron. Efeknya apa? Artinya apa? Artinya apa? Adanya sudut-sudut atau daerah-daerah yang mengalami kelebihan elektron dan juga kekurangan elektron yang menyebabkan dinding ini juga bermuatan listrik. Oleh sebab itulah balon ini bisa nempel. Ya, oleh sebab itulah balon itu bisa nempel. Inilah secara mendalam, lebih dalam tentang apa sebenarnya yang terjadi sehingga suatu benda itu bisa bermuatan listrik. Selanjutnya, kita lihat pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, ada pernyataan dia, apakah muatan itu adalah benda? Jadi, apakah muatan itu benda? Jawabannya adalah muatan bukanlah benda, akan tetapi sifat yang dimiliki oleh proton dan elektron. Sifat yang dimiliki oleh proton dan elektron. Ya. Sifat yang dimiliki proton apa? Dia bermuatan negatif. Negatif sifatnya. Sifat yang dimiliki elektron apa? Sifat yang dimiliki oleh proton apa? Dia bermuatan positif atau sifatnya adalah positif. Sedangkan sifat yang dimiliki oleh elektron adalah negatif. Jadi muatan itu adalah sifat. Kita mengidentifikasi bahwa muatan positif sebagai muatan yang dimiliki oleh proton dan muatan negatif adalah muatan yang dimiliki oleh elektron. Itu perlu sangat diperhatikan. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Bagaimana para ilmuwan bisa mengetahui bahwa keberadaan dari kedua jenis muatan tersebut? Nah, misalkan seperti ini. Kalau kita lihat pada simulasi, bagaimana para ilmuwan itu bisa tahu bahwa di dalam sweater ini mengalami kelebihan daripada proton atau muatan positif dan mengalami kekurangan elektron, sedangkan pada balon ini mengalami kelebihan daripada elektron dan kekurangan proton. Apakah itu bisa dilihat? Bagaimana para ilmuwan itu bisa mengetahui hal tersebut? Nah, kita lihat jawabannya. Jadi,
untuk membuktikan keberadaan kedua jenis muatan tersebut. Jadi Benjamin Franklin itu melakukan suatu percobaan, yaitu dengan mengantungkan sebuah tongkat dari karet yang telah digosok dengan kain. Nah, ini satu tongkat ya yang terbuat dari kain, dari karet yang telah digosok dengan kain pada seutas tali seperti pada gambar ini. Saat batang lain yang terbuat dari kaca dan telah digosokkan dengan kain juga didekatkan ke batang karet. Jadi ini yang ada yang dari kaca, ini dari kaca, ini dari karet. Yang gelas ini dari kaca, yang ini dari karet. Jadi saat batang lain yang terbuat dari kaca dan telah digosokkan kain sutra didekatkan pada batang karet, ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kedua benda tersebut, yang satunya terbuat dari karet dan yang satunya batangnya terbuat dari kaca, ternyata adanya fenomena saling tarik menarik. Ya, adanya fenomena saling tarik menarik. Sebaliknya, bila dua batang karet bermuatan, ini karet, dia bermuatan, didekatkan, keduanya akan tolak menolak. Ternyata ketika ini sama-sama batang karet, ternyata dia tolak menolak. Hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa karet dan kaca memiliki jenis muatan yang berbeda. Hasil ini memberikan gambaran bahwa ini menjadi karakteristik daripada muatan listrik. Apabila dia berbeda jenis muatannya, maka akan tarik menarik, sedangkan apabila dia sama, akan tolak menolak. Jadi hasil ini memberikan gambaran bahwa muatan yang bertanah sama akan tolak menolak, dan muatan dengan tanah berlawanan akan tarik menarik. Selanjutnya, kenapa di sini yang pada kaca disebut sebagai positif, sedangkan pada pada karet mengalami kelebihan daripada muatan negatif? Ini hanyalah sebuah kesepakatan yang dibuat oleh Benjamin Franklin. Jadi dengan menggunakan kesepakatan yang diusulkan oleh Franklin, muatan listrik pada batang kaca, ini kaca, disebut sebagai positif, dan muatan pada batang karet disebut sebagai negatif. Oleh karena itu, setiap benda yang bermuatan yang tarik menarik dengan karet, artinya apa? Muatan tersebut positif, karena karet itu negatif. Namun begitu sebaliknya, apabila dia tolak menolak dengan batang kaca bermuatan, artinya dia sama-sama positif. Ya, itu cara orang memudahkan dalam memahami konsep daripada listrik. Selanjutnya, aspek apa lagi yang ada pada fenomena muatan listrik? Salah satu aspek yang lainnya dari fenomena muatan listrik adalah dari pengamatan eksperimen kita bisa mengerti bahwa muatan listrik itu selalu kekal dalam sistem terisolasi. Dia hanya berpindah, muatan negatif hanya berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain apabila digosokkan, apabila diberikan suatu perlakuan. Karena menghasilkan suatu muatan listrik tidak hanya bisa dengan mengosokkan, tapi bisa juga dilakukan dengan perlakuan yang lain. Ya, demikian konsep tentang muatan listrik. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami lebih dalam. Jika ada pertanyaan, silakan komentar atau berikan komentar beri komentar pada kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini agar dapat bermanfaat bagi banyak orang. Ya, jika ada kesalahan di dalam konsep yang saya berikan, boleh ditanggapi di kolom komentar untuk perbaikan selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.